Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat ulang tahun bagi GPDI Mahanaim. Bersyukur untuk yang ketiga pada hari ini saya diizinkan untuk berdiri di hadapan saudara dan bersyukur kepada Tuhan karena apa yang Tuhan kerjakan luar biasa. Amin. Saya kembali mengajak saudara untuk membuka di dalam Mazmur 40. Saya awali dengan kalimat yang sama. Mazmur 40 dari ayat yang kedua. Boleh saya ajak kita berdiri bersama. Dan kita akan membaca ayat yang kedua, 3 dan 4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia mencenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkah. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Kembali kita melihat bahwa satu kehidupan yang terangkai dari ayat 2, 3 dan 4 merupakan kehidupan yang diangkat oleh Allah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata Yesaya 40, dibaharui kekuatannya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan gak pernah lelah, gak pernah capek. Amin. Amin. Ada yang sore hari ini sudah lelah, sudah capek. Yang boleh beribadah di sini lebih dari 40 tahun ada? Yang ada di tempat ini lebih dari 40 tahun. Boleh angkat tangan? Puji Tuhan. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Kalau kita boleh lewati satu generasi, satu perjalanan panjang, maka akan terasa ada kelelahan. Ada kecapean, ada kelelahan yang seringkali membuat seorang akan berkata, saya sudah lelah. Kemarin dalam acara reuni yang dihadiri oleh beberapa peserta dari angkatan yang pertama sampai angkatan yang ke-70, berarti sudah 70 tahun sekolah Alkitab Batu boleh berjalan. Lalu ada sebuah lagu yang diangkat oleh mereka. Aku ingin bertemu dengan Yesus. Tapi pada lirik kata, aku sudah lelah berjalan, angkatan yang membawa pujian ini berkata, saya nggak mau menyanyikan, kami nggak mau menyanyikan. Peserta lain yang ada di bawah yang disuruh menyanyi. Jadi kami yang di bawah yang mengatakan kami sudah capek berjalan. Mereka yang sedang menyanyi angkatan di atas, mereka berkata, ketika sampai pada lirik, saya capek berjalan, saudara ya yang menyanyi. Artinya yang di bawah yang disuruh menyanyi, karena kami yang di atas, kami masih mau jalan terus. Haleluya. Semula banyak orang yang tidak mengerti. Jadi akhirnya lagu itu dilanjutkan dengan peserta yang di bawah untuk melanjutkan lirik lagu. Kami lelah berjalan. Aku sudah capek berjalan. Ketika lagu itu diulang,
orang baru sadar, oh kami yang disuruh ngomong karena kami lelah. Sedangkan kami yang di atas, kata mereka, kami masih mau jalan terus. Saudara, hidup ini berada di dalam berbagai macam kondisi. Demikian yang kalau tadi ibadah 1 dan ibadah 2 telah saya ajak jemaat mengikuti perjalanan dari Gideon, maka saya akan mengajak pada bagian ketiga Hakim-Hakim pasal 8. Hakim-Hakim 8 ayat yang keempat, sudah melihat pertolongan Allah, sudah menghadapi peperangan. Ibadah kedua tadi, peperangan itu dimenangkan dengan perkara-perkara ajaib. Ada 2 raja dari orang-orang Midian yang belum dikalahkan. Dan 2 raja, Sebah dan Salmuna, belum dikalahkan. Berarti Gideon harus terus mengejar sampai peperangan itu tuntas. Tetapi di ayat 4, ketika Gideon pasal 8, Hakim-Hakim 8 ayat 4, sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Ia berkata kepada orang-orang di Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Sebah dan Salmuna, raja-raja Midian. Peperangan itu seringkali melelahkan. Peperangan yang kita hadapi dalam hidup ada kalanya membuat kita kehabisan energi. Perjalanan yang ditempuh oleh Gideon dan 300 tentara yang bersama dengan dia mengalami kelelahan. Ketika minta roti, ketika minta kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang 300 ini, supaya ada kekuatan yang baru. Jawab orang-orang Sukot, apakah yang kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Permintaan Gideon untuk mensuplai roti hingga tentara itu bisa berjalan terus, mereka tidak mendapat pertolongan. Gideon berjalan terus, maka ia berjalan sampai ke Penuel. Orang-orang Penuel itu pun menjawab yang sama. Apakah kami harus memberikan roti kepada orang-orang yang mengikuti engkau? Haleluya. 36 tahun perjalanan GBDI Gideon. Mungkin ada yang sudah lelah. Mungkin ada yang sudah capek. Dalam persoalan hidup, dalam masalah kehidupan, dalam kesukaran-kesukaran. Saudara tahu arti Mahanaim? Boleh satu angkat tangan
yang bisa menjawab arti Mahanaim. Haleluya. Bala tentara. Tetapi apa yang terjadi di Mahanaim? Boleh ada satu lagi yang boleh angkat tangan? Apa yang pernah terjadi di Mahanaim? Mahanaim tadi dikatakan artinya bala tentara Allah. Sebenarnya itu adalah tempat di mana Allah menemui Yakub. Kita coba sedikit. Haleluya. Ada yang menarik saudara. Yakub dijumpai oleh Allah di Mahanaim. Kejadian 32. Sebab itu tempat itu dinamai Mahanaim, bala tentara. Sebab Yakub melihat malaikat-malaikat Allah mendatangi Yakub. Apa yang terjadi dengan Yakub? Ada apa yang pernah terjadi dengan Yakub? Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 menceritakan bagaimana Yakub harus bertemu dengan Esau. Saudara pasti kenal kisahnya. Sebab Esau begitu membenci Yakub. Masih teringat di pikiran Yakub bagaimana Esau mengangkat pedang. Dan ia berkata, ketika Bapa sudah mati dan aku akan mengejar Yakub karena ia telah mengambil hak kesulunganku. Yakub harus berlari, bukan sebulan, bukan setahun, 20 tahun Yakub berlari. Mencari tempat aman, berada di tengah-tengah keluarga. Akhirnya paman menjadi mertuanya. Ia berada di tengah keluarga Laban. Bekerja 20 tahun. Sampai Allah suruh dia kembali pulang ke rumah Ishak ayahnya. Jujur, Yakub berkata, bagaimana kalau aku harus bertemu dengan Esau kakakku? Ayat 7 berkata, Yakub amat sangat ketakutan. Orang yang dicengkeram dengan ketakutan. Orang yang dicengkeram dengan perasaan yang mengejar dia. Terbayang semua yang akan dihadapi. Terlebih lagi di belakang Yakub, ia tidak sendiri seperti ketika dia lari dari rumah Ishak ayahnya. Di belakang dia ada 2 pasukan besar yang menjadi keluarga besarnya. 13 anak. Ditambah dengan gembala-gembala. Ditambah dengan ternak-ternak yang besar jumlahnya. Yakub berkata, kalau aku sendiri yang dibunuh, okelah. Aku bisa terima. Tapi bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan cucuku? Yakub di tengah ketakutannya, Mahanaim menjadi tempat yang menenangkan dia. Karena dia bertemu dengan bala tentara Allah. Haleluya. Haleluya. Mahanaim, tempat orang bertemu dengan bala tentara Allah. Amin.
Siapapun yang datang masuk ke tempat ini, mereka rasa sejuk, mereka rasa damai, karena mereka berjumpa dengan bala tentara Allah. Amin. Katakan kepada sebelah kanan kiri saudara, bala tentara Allah. Haleluya. Ketika mereka datang, ketika setiap orang yang datang, beberapa adegan kita perhatikan. Ada remaja-remaja yang kebingungan. Ada dewasa muda, pemuda-pemuda yang rasa kosong. Ada keluarga muda yang memberikan pengharapan. Karena di Mahanaim mereka bertemu dengan bala tentara Allah. Dan kalau mereka bertemu dengan saudara, hiburkan hati mereka. Amin. Hingga yang lelah menjadi kuat kembali. Hingga yang tak mampu berjalan, bukan cuma roti yang diberikan kepada mereka, tapi mereka berkenalan dengan roti hidup, yaitu Yesus. Mahanaim, tempat orang bertemu dengan bala tentara Allah. Haleluya. Yakub dihiburkan di Mahanaim. Puji Tuhan. Tidak salah, karena Gideon itu berasal dari Gilead. Mahanaim terletak di perbatasan Gilead. Mahanaim berada di perbatasan Gilead yang menjadi tempat di mana Gideon berjumpa dengan Allah. Walaupun dia memang harus berada di dalam peperangan. Ayat pertama tadi yang saya ajak kita baca di dalam kitab Mazmur 40. Di hadapan Daud yang berada di tengah teriakan minta tolong. Orang tidak akan berteriak minta tolong kalau tidak berada di dalam kondisi yang butuh pertolongan. Pada batas-batas kemampuan. Pada batas-batas, ada kalanya hari-hari ini saudara akan bertemu dengan orang-orang yang berada pada perbatasan. Yesaya 19. 5 kota yang ada di tanah Mesir, dan satu di antaranya yang disebut dengan Ir Heres. Ir Heres adalah kehancuran. Orang-orang yang berada di dalam kehancuran. Orang-orang yang berada di dalam kondisi-kondisi tidak berdaya. Tetapi ayat 19, Yesaya 19, ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir. Ada tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Mezbah dibangun untuk orang membawa persembahan. Persembahan dibawa untuk orang dapat berseru nama Tuhan. Korban dibawa, persembahan dibawa. Kata firman Allah kitab Keluaran, tempat aku berbicara dengan engkau. Pada perbatasan-perbatasan ada suara Allah. Ibadah kedua tadi ada sangkakala, nafiri. Ada suara Allah. Ayat 19. Pada perbatasannya, ketika orang mengangkat persembahan,
apabila mereka berseru kepada Tuhan karena penindas-penindas. Orang akan bertemu dengan juru selamat yang berjuang dalam penindasan untuk melepaskan mereka. Mahanaim, tempat orang berjumpa dengan Allah. Izinkan tiap hari ketika saudara datang beribadah, bukan cuma sekedar masuk di GPDI Mahanaim, tapi masuk dan berjumpalah dengan Allah. Haleluya. Engkau tidak sekedar datang karena diundang. Engkau tidak hadir dalam ibadah karena acara. Tapi engkau hadir di tempat ini untuk engkau berjumpa dengan Allah. Maka di sana nama Tuhan dipermuliakan. Firman Allah berkata, engkau akan bertemu dengan juru selamat di Mahanaim. Bala tentara Allah yang akan berjumpa dengan Allah. Perbatasan Gilead, di mana orang berjumpa dengan Allah. Gideon, dia berjumpa dengan Allah. Ibadah yang pertama, Gideon melihat apa yang dia persembahkan, di atas persembahannya dijawab oleh apinya Allah. Gideon tidak kagum melihat daging yang dipersembahkan, roti yang dipersembahkan dijilat oleh api Allah. Tetapi Gideon kagum karena Allah yang hadir. Di sini kata Gideon, celakalah aku, karena ini adalah tempatnya Allah. Ibadah kedua tadi, Allah tidak sekedar menjumpai Gideon, tapi Allah memberikan senjata-senjata bagi Gideon. Memang ada kelelahan, memang ada kesesakan, memang tidak berada dengan perjalanan bebas hambatan dalam perjalanan 36 tahun. Engkau berjalan dengan berbagai macam tantangan hidup. Tapi firman Allah menjamin ketika engkau lelah, haleluya, engkau mendapat kekuatan baru. Ketika engkau dalam kesesakan, ada penghiburan yang Allah berikan. Ketika engkau berada di dalam kondisi yang tidak berdaya, tangan Allah mengangkat engkau kembali. Hingga yang tidak mampu menjadi mampu lagi. Haleluya. Pernah rasakan pertolongan Allah? Pernah rasakan pertolongan Allah? Pernah rasakan jamahan tangan Allah? Haleluya. Tolong musik dapat berikan kepada kita. Ingat kasih-Nya. Kita tidak ada di dalam keadaan sangat kuat dan tidak pernah jadi lemah. Jujur kita berkata, manusia itu ada kalanya dia kuat, ada kalanya dia lemah. Ada kalanya dia bisa berkhotbah dengan begitu kuat, perkasa. Ada kalanya dia berkata, aku gak sanggup. Para pelayan Tuhan, Allah suplai kekuatan baru. 36 tahun Allah kenal kok. Allah kenal. Ada langkah-langkah yang mulai berat terseret-seret. Ada perjalanan yang harus hadapi perang dan perang. Ada kalanya belum selesai satu, datang lagi yang lain. Haleluya. Ada kalanya kita berada di dalam kondisi berkata, Tuhan, nggak sanggup lagi Tuhan. Jujur saya berkata, kemarin saya was-was.
Tapi saya berteriak kepada Tuhan, Engkau tidak pernah lepaskan tanganmu kepada hamba-Mu Tuhan. Ketika Ibu Gembala hubungi saya, ketika mendengar kalimat-kalimat dari Bapak Gembala, saya tidak hanya berkata, ya udahlah Pak, kalau memang menyerah. Tapi saya berkata, tidak pernah pantang menyerah. Itu yang saya kenal dari Bapak dan Ibu Gembala Saudara. Orang-orang kuat yang gak pernah pantang menyerah. Tapi di samping itu, saya punya kamar untuk berlutut dan berkata, Tuhan, Engkau yang sanggup suplai kekuatan baru. Usia kami gak jauh berbeda. Tuhan izinkan kami berada di dalam angkatan yang sama dengan Bapak dan Ibu Gembala. Masih muda. Waktu itu mereka belum menikah. Haleluya. Masih muda-muda. Rambut saya belum putih. Rambut Bapak Gembala belum putih. Haleluya. Hari ini usia kami sudah lebih dari sweet. Haleluya. Kita coba menyanyikan, begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia yang berkorban untuk hidupku, Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Kalau engkau lelah, ingat kasih Tuhan. Kalau engkau tak sanggup, ingat kasih Tuhan. Ketika Bapak Gembala Saudara naik dan melayani, hati saya bersyukur kepada Allah. Terima kasih, Engkau sudah kuatkan, mampukan, hingga Bapak Gembala bisa berdiri dan melayani lebih dari jam yang ditentukan. Dia dapat menyampaikan pengajaran-pengajaran yang sedang dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan. Bukan kekuatannya, tapi kasih Allah. Manaim tempat orang yang sedang lelah, tempat orang yang tidak berdaya, tempat orang yang sangat terpuruk. Tetapi ingat, ada kasih Allah yang gak pernah habis memperhatikan saudara. Dari yang duduk paling belakang sampai paling depan. Hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Engkau lewati berbagai macam peristiwa dan persoalan. Tapi ada kasih Allah yang memampukan kita tetap ada sampai hari ini.
saya tinggalkan pelayanan untuk 3 ibadah hari ini. Dan saya pada jam yang sama, mereka sedang beribadah, saya ada di sini. Karena saya bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada Bapak Gembala yang dapat berdiri melayani. 3 kali Bapak Gembala berkata, jangan saya, carikan pengganti. Saya berkata enggak ada yang menggantikan. Tuhan buktikan sudah kuatkan. Karena kasih Allah. Kita lanjut nyanyikan pujian ini. Ingat kasihnya yang hidup. Ingat kasihnya yang selalu. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Bagi ingat bilurnya yang menebus aku, yang sembuhkan luka-lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Engkau butuh kasih Allah pada sore ini. Allah enggak kekurangan kasih, saudara. Walaupun seringkali kita tidak mengasihi Allah. Ketika kita lelah, Ayub yang begitu karib dengan Allah. Pasal yang ke-14 menuliskan Ayub pernah menentang Allah. Ketika ditegur oleh sahabatnya, di mana sandaranmu? Boleh kita lihat ya. Dalam kitab Ayub. Musik boleh lanjut ya. Kitab Ayub pasal 15 ayat yang ke-11. Kurangkah artinya penghiburan Allah? Perkataan yang lemah lembut ditujukan kepadamu. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu? Sehingga engkau menentang Allah. Mulutmu mengeluarkan perkataan yang serupa itu. Pasal yang keempat. Ayub, seorang yang biasa mengajar banyak orang. Ayat yang ketiga. Orang yang lemah engkau kuatkan. Orang yang jatuh engkau bangunkan dengan kata-katamu. Lutut yang lemas kau kokohkan. Tapi Ayub pernah jadi lemah. Hingga ditanya, bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu? Dan kesalehan hidupmu menjadi harapanmu. Kalau mau berkata jujur, tidak ada orang yang kuat, saudara. Kalau mau berkata jujur, tidak ada orang yang berkata aku gak pernah lemah. Aku selalu kuat. Mengapa Allah berikan waktu bagi kita untuk beristirahat tiap hari? Setelah kita bekerja 8 jam, putaran kedua, 8 jam kedua, orang harus pulang ke rumah, berada dengan keluarga. Putaran 8 jam ketiga, giliran Allah yang mensuplai kekuatan ketika engkau beristirahat tidur. Kenapa harus ada tidur?
Kenapa manusia harus tidur? Karena Allah tahu engkau nggak sanggup berjalan bekerja 24 jam. Kita pun harus jujur berkata, ada kalanya aku lemah, ada kalanya aku tidak mampu, ada kalanya aku tidak sanggup. Tapi Mahanaim adalah tempat di mana Allah suplai kekuatan baru. Tiap hari ketika engkau beribadah dan bertemu dengan Tuhan di tempat ini, engkau akan rasakan bagaimana Allah suplai kekuatan kita. Nyanyikan kembali pujian ini. Betapa besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal di saat kasih bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk ini ku Kau tebus, kasih-Mu menyelamatkan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Ada kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang meluka, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Engkau perlu kasih Yesus, engkau perlu kekuatan. Haleluya. Yesus tidak pernah hadir dengan tangan hampa. Tangannya punya kekuatan yang baru. Dia akan suplai engkau. Tidak terasa mungkin tangan orang menumpangkan tangan di atas bahumu yang sudah lelah. Tapi ada tangan Allah yang penuh kasih. Satu hari saudara, saya berada di dalam keadaan yang begitu lelah. Pekerjaan pelayanan yang menumpuk dengan kesukaran yang saya hadapi. Berurusan dengan surat gereja. Berupaya sangat untuk menyelesaikan surat gereja. Berhari, berminggu, bertahun tidak selesai. Dianjurkan seorang rekan hamba Tuhan bertemu nanti dengan salah seorang yang punya pengaruh, seorang hakim agung. Dipertemukan dengan saya. Ketika kami mulai berbincang, harapan saya dari rumah, saya akan bertemu dengan seorang yang punya pengaruh di negeri ini, yang akan menolong saya. Tapi ketika kami berbincang, hakim agung ini berkata, dia sudah mantan sekarang. Dan dia berkata, gampang, urusan begitu kecil Bu. Kasih aja uang Bu. Habis perkara. Saya nggak perlu orang, saya nggak perlu penolong. Kalau hanya kasih uang. Masalahnya bukan hanya karena kasih uang. Tapi ada banyak perkara yang harus diikuti setelah itu.
Belum selesai kami berbicara. Maaf ya Bu, saya ditelepon klien saya untuk berjumpa. Kami ada pembicaraan penting. Sementara saya masih duduk, hamba Tuhan yang membawa saya, gembalanya sedang duduk di samping saya. Kami bengong melihat dia berdiri dan tinggalkan kami. Kami saling berpandangan. Kami berdiri, saya antar hamba Tuhan ini pulang dan saya pulang. Di mobil saya menangis. Saya berkata, Tuhan, hanya Engkaulah penolong saya. Tidak banyak kata, saya lihat jam, sudah jam 10 malam. Saya masuk kamar, saya berlutut. Saya tidak berkata, saya tidak paksa Engkau dengar doa saya Tuhan. Saya tidak mau menangis di tempat tidur saya. Saya berlutut di samping dan saya berkata, Tuhan, saya lelah. Hanya itu. Saya hanya berkata, Tuhan, saya lelah. Amin. Saya tidur. Mata saya tidak terpejam. Lihat langit-langit di kamar. Air mata mulai mengalir. Haleluya. Tidak ada tempat untuk berbagi beratnya beban. Tidak ada orang yang bisa saya ajak berbicara. Untuk berbagi beratnya perasaan yang saya sedang hadapi. Haleluya. Air mata mulai mengalir. Tapi ketika saat yang demikian, saya tidak tahu dari mana dan siapa. Terasa ada tangan yang dingin membelai kepala saya. Tidak ada kata, tapi terasa tangan yang dingin membelai saya. Kedua orang tua saya Tuhan telah panggil. Seorang kakak saya jauh di Jawa Timur. Saya tidak pernah mengeluh kepada jemaat. Saya tidak pernah mengeluh kepada hamba Tuhan lain. Tapi saya hanya katakan, Tuhan, Engkau tahu kelelahan saya. Malam itu berlalu. Besok pagi saya berangkat. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ketika saya berada di satu tempat, saya mendapat telepon. Haleluya. Saya tidak pernah sangka orang yang telepon saya adalah pemegang sertifikat gereja. Haleluya. Orang yang pegang sertifikat gereja. Dia berkata, Tante, boleh kita bertemu? Kaget-kaget saya. Bertemu? Hari ini saya ada pelayanan. Sore nanti saya ada pelayanan. Kalaupun mau bertemu, berarti kita akan bertemu malam. Tidak mengapa Tante, malam pun kami akan datang. Saya akan ajak anak-anak saya untuk bertemu dengan Tante. Oke? Saya sampai di rumah sekitar jam 9 selesai pelayanan. Saya baru masuk kendaraan, baru duduk, keluarga ini datang. Pendek cerita saudara. Dia datang dengan anak-anaknya, dengan menantunya seorang lawyer. Dia bawa sertifikat. Menantunya pengacara ini bertanya, Mama,
tolong mama ceritakan kronologis gereja ini. Dia ceritakan semua. Mamanya ceritakan, lalu anak menantunya yang saya tidak kenal, dia berdiri dan dia berkata, apa benar yang dikatakan ibu pendeta ini? Benar. Menantunya berkata, Mama, kalau apa yang dikatakan oleh ibu pendeta ini benar, maka sertifikat ini harus diserahkan kepada dia. Haleluya. Haleluya. Tadi malam saya menangis, hanya berkata saya capek. Esok hari Allah berikan sertifikat tanpa hakim agung, tanpa uang. Dia serahkan sertifikat itu dengan gemetar. Setelah 20 tahun dia pegang itu sertifikat. Tidak mungkin saya akan paksa dia serahkan sertifikat, sebab dia adalah jemaat. Masakan gembala berantem dengan jemaat. Tapi ada tangan Allah yang ajaib, yang tidak pernah mengecewakan saya. Haleluya. Hari ini saya pegang sertifikat gereja karena kasih Allah. Karena kasih Allah.